Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pengajian setiap minggu, ngaji Nashaikhul Ibad. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, baik sehat jasmani dan rohani, dan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala penyakit, baik penyakit hati, baik penyakit dohir, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang kemarin bahwasanya di dalam kitab Nashaikhul Ibad itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya mendekat kepada ulama, karena ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ulama, para nabi tidak mewariskan dinaron wala dirhaman, tidak mewariskan uang, akan tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mewariskan kepada ulama, yaitu adalah ilmu. Kemarin telah disebutkan bahwa ulama itu berbagai macam karakternya dan berbagai macam pembagiannya. Ada ulama dunya dan ada ulamaul akhirah. Ulamaul akhirah inilah yang harus kita dekati, yang harus kita mintai nasihatnya, karena ulama inilah salah satu-satunya pewaris Nabi yang hidup pada zaman sekarang. Sebelum pengajian kita mulai, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan Fatihah kepada guru-guru kita dan orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Semoga mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan ke dalam tempat yang setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumailar wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada'i was sholihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'il awliya min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha ila shimaliha wa nakhususana syabdul qadri jalani qaddasallahu sirrah wa ila jami'i masyayikhina wa jami'il mu'alif wal musannifin, khususan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, adallahu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan aba'ana wa ummahatina wa jadina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa amina wa ammatina annallaha yaghfiru lahum wa yu'li darajatihim fil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtalihimullahu bisalasi baliyatin ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanun, akan datang suatu masa, ala ummati, terhadap umatku, yafirruna minal ulama, umatku akan lari menjauh dari ulama wal fuqaha'i, dan orang-orang yang paham tentang agama. Dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda 1400 tahun yang lalu. Beliau bersabda, satu saat, ada suatu zaman, suatu masa di mana umatku, sabda Nabi, mereka akan lari daripada ulama, lari daripada kiai, daripada ustadz, yang semestinya ulama itu sebagai tuntunan hidup dalam kita bermasyarakat, dalam kita bersosialisasi, dalam kita muasyarah kepada siapapun. Akan tetapi pada satu nanti akan dijauhi. Sedangkan ulama ini adalah surujul ummah, lampu atau misbahul ummah, lampu-lampu daripada umat. Bahkan laulal ulama la'asan nasu kal bahaim. Andai kata tidak ada ulama, pastilah hidup manusia itu seperti hewan. Kita tahu hewan suatu binatang yang tidak tahu arah dan tujuan hidup. Kenapa kalau kita tidak mau dengan ulama disebut seperti halnya hewan, kal bahaim? Ya karena yang namanya bahaim, yang namanya hewan itu hidupnya hanya sebatas makan, tidur, memenuhi syahwat, tidak tahu hukum mana yang halal dan mana yang haram.
Maka nanti pada zaman wallahu a'lam, apakah yang sekarang atau zaman sekarang ini sudah berlaku hadis ini, ya, banyak sekali masyarakat kita yang sudah tidak mau ikut dengan ulama, tidak mau mendengarkan wejangan-wejangan atau nasihat-nasihat ulama. Kalau suatu umat sudah lari daripada ulama, tidak mau dinasehati oleh ulama, maka fayabtalihimullahu bisalasi baliyatin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan cobaan kepada umat tersebut dengan 3 cobaan. Ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Cobaan yang pertama yang Allah berikan kepada kaum atau umat yang lari daripada ulama, yang pertama adalah Allah mencabut keberkahan di dalam usaha mereka. Nah, ini yang pertama, Allah akan cabut keberkahan dari usaha mereka. Ya, karena kalau kita sudah tidak mau mendekat ulama, maka yang jelas usaha yang kita kerjakan tidak tahu apakah ini diperbolehkan atau tidak. Apakah ini status hukumnya halal atau tidak. Ya. Makanya ketika manusia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, maka apa yang diusahakan, apa yang ia cari serba abu-abu, karena tidak tahu aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan apa yang dijabarkan oleh para ulama. Maka ketika keberkahan usaha kita sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang kita usahakan, sebanyak apapun, maka ya tidak akan ada hasilnya. Jangan kira keberkahan itu adalah sebuah kesuksesan. Tidak, keberkahan itu adalah ziyadatul khair ba'dal khair. Bertambahnya kebaikan di atas kebaikan. Itu namanya ziyadatul khair ba'dal khair, adalah barokah. Ciri daripada keberkahan usaha seseorang itu adalah ketika mendapatkan hasil, maka hasil itu ia digunakan untuk kebaikan. Ini namanya keberkahan dalam usaha. Ketika hari ini kita mendapatkan uang 200.000 umpamanya, maka uang 200.000 ini kita gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk membantu dalam ibadah kita. Jangan kita mengharap sebuah keberkahan walaupun itu hasilnya banyak, kalau hasil itu kita tidak digunakan untuk hal-hal yang baik. Umpamanya kita 1 hari dapat 1 juta, tetapi 1 juta itu setelah kita dapat, kita untuk foya-foya, ya, untuk minum-minuman keras, ya, untuk main perempuan, untuk selingkuh, serong dan lain sebagainya, maka jelas ya 1 juta ini tidak ada unsur keberkahannya. Bagaimana kita akan berkah hidup kita kalau kita menjauh kepada para ulama? Maka cobaan yang pertama yang Allah berikan, ya, ketika seseorang atau suatu kaum sudah tidak mau, tidak
sudah enggan mengikuti para ulama, Allah akan berikan yaitu cobaan keberkahan usaha yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Cobaan yang kedua, Allah akan angkat kepada kaum yang sudah tidak mau kepada ulama, tidak mau mengikuti ulama, Allah akan timpakan, Allah akan kuasakan kepada mereka, yaitu seorang penguasa yang zalim. Seorang penguasa yang zalim, yang suka menganiaya, yang suka menzalimi rakyatnya. Jadi seorang penguasa yang zalim itu jangan langsung kita klaim adalah rusak. Jangan-jangan ya sekarang selama ini kita sudah tidak mengikuti ulama. Kita sudah tidak mengikuti ulama. Sehingga Allah balas, yaitu dengan Allah kuasakan kepada mereka sultan atau penguasa yang zalim. Sebenarnya kalau kita membaca karangan-karangan ulama, ya contoh dalam masalah ya mencari seorang pemimpin, minimal harus mempunyai 3 kriteria. Ya, yang pertama adalah siddiq, yang kedua adalah amanah, dan yang ketiga adalah fatonah. Ini kriteria pemimpin menurut Islam yang ideal. Yang pertama, dia itu siddiq, dia itu jujur. Jujur dalam perbuatannya, jujur dalam perkataannya, tidak suka bohong, tidak suka mengkibuli, tidak suka PHP kepada rakyatnya, tidak suka mengubar janji. Ketika pemilu, ya baik itu pemilu atau itu pilkada atau pilgub atau pilkades, maka kriteria yang pertama adalah siddiq, adalah jujur. Yang kedua adalah amanah. Seorang pemimpin ya yang ideal adalah dia harus mempunyai pemimpin yang amanah, yang mempunyai sifat amanah. Yaitu apa? Bisa dipercaya. Segala sesuatu yang ia emban, bagaimana bisa memberikan suatu kemanfaatan kepada masyarakat umum. Suatu keputusan yang dihasilkan apakah pro rakyat atau pro kepada teman-temannya atau kepada yang lainnya. Maka kalau kita lihat sejarah-sejarah Islam, contoh ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memimpin, sampai Sayyidina Umar di dalam kisahnya dia belusukan ya ke tempat-tempat kalau malam. Pada suatu malam dia mendapatkan seorang janda dengan mempunyai anak yang masih kecil. Malam-malam masak batu supaya apa? Si ibu ini atau si janda ini membohongi anaknya biar anaknya tidur. Tetapi apa yang ia masak adalah sebuah batu. Sehingga Sayyidina Umar itu mengetahui langsung segera ya, tidak pikir panjang, dia langsung balik ke Baitul Mal, membawa sekarung gandum, membawa daging untuk diberikannya langsung kepada rakyat. Maka sungguh indah kalau umpamanya ada pemimpin yang seperti ini, yang tahu kebutuhan masyarakatnya,
ya, yang selalu mengayomi masyarakatnya. Maka pemimpin yang seperti inilah yang akan nanti pada hari kiamat tergolong oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sab'atun yudilluhumullahu yauma la dzilla illa dzilluh. Ada 7 golongan orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat, di mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Yang ketiga adalah fatonah, seorang pemimpin itu harus cerdas dalam memimpin sebuah masyarakat, cerdas dalam menentukan sebuah kebijakan. Ya, harusnya ya pemimpin yang seperti ini dikawal oleh ulama. Wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Yang terakhir, kepada umat yang sudah tidak mau kepada ulama, Allah akan coba yakhrujuna minad dunya bighairi iman, akan keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Naudzubillah min dzalik. Jadi cobaan-cobaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat yang sudah tidak mau kepada para ulama. Yang pertama adalah Allah akan cabut keberkahan mereka dari usahanya. Yang kedua, Allah akan kuasakan kepada mereka seorang pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga adalah mereka keluar daripada dunia tanpa membawa iman. Naudzubillah min dzalik. Wal maqalatus salisatu an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Man dakhalal qabra bila zadin ay minal amali shalih faka'annama raqibal bahra bila safinatin fayaghriqu gharqan la khalasalahu illa biman yunqidhuhu. Makalah yang ketiga dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau berkata, man dakhalal qabra bila zadin, barang siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal. Ay minal amali sholeh, yaitu amal yang soleh. Faka'annama raqibal bahra bila safinatin, maka seolah-olah dia mengarungi sebuah samudra tanpa menggunakan perahu. Ketika orang yang mengarungi samudra tanpa menggunakan perahu, fayuhriku hurqan, maka dia akan tenggelam, ya. La khalasalahu, tidak akan ada keselamatan baginya, illa biman yunqidhuhu, kecuali dengan orang yang akan menyelamatkannya. Ya. Ini sebagai peringatan kita bahwa tidak akan manusia itu abadi selamanya, hidup selamanya. Pada saatnya seseorang itu akan menemui ajalnya dan seseorang itu akan meninggalkan dunia ini. Maka ketika kita masih berada di dalam dunia, hendaklah dunia ini sebagai mazra'atul akhirah, sebagai tanaman atau ladang untuk mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Ketika seseorang telah dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, maka segala embel-embel duniawi, ya, yang kaya dia akan meninggalkan kekayaannya, yang cantik dia akan meninggalkan kecantikannya, dia akan menjadi pucat pasi, yang menjadi pejabat akan meninggalkan pejabatnya. Maka segala embel-embel duniawi akan ia tinggalkan, maka dia akan masuk yang pertama, pos yang pertama, pos akhirat,
yaitu adalah kuburan. Ketika seorang telah masuk ke dalam kuburan tanpa ada bekal yang cukup, tanpa amal soleh yang ia bawa, ya sama saja dia bunuh diri, sama saja dia mengarungi samudra tanpa membawa perahu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwasanya di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan ada 3 perkara ketika seseorang itu meninggal. 2 perkara akan meninggalkan dia dan 1 perkara akan selalu menemani dia sampai nanti hari kiamat. 2 perkara itu yang pertama adalah maluhu wa ahluhu. Ketika kita meninggal maka 3 perkara yang akan mengiringi kita. 2 diantaranya adalah maluhu wa ahluhu, harta dan keluarganya. Ketika kita diusung jenazah di atas keranda, maka mobil kita mungkin bisa mengiringi, anak-anak kita dengan isak tangisnya akan mengiringi. Tetapi apakah mereka, apakah harta kita, apakah anak-anak kita, istri kita yang kita cintai ikut masuk dalam kubur? Oh tidak saudara, tidak. Dia akan berhenti, mobil yang dibawa tidak akan bisa masuk ke dalam kubur, hanya sebatas di luar pemakaman. Istri yang kita cintai, anak-anak yang kita cintai itu akan mengantarkan kepada kita hanya sampai kepada liang lahat. 2 akan pergi, tinggal yang terakhir adalah amal kita kala di dunia akan menemani kita di alam kubur. Maka di dalam kitab Ayyuhal Walad itu disebutkan ada sebuah cerita, sebuah dialog yang memberikan suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita, yaitu dialognya Imam Syakik Al-Bakhli dan Imam Hatim Al-Asam. Satu saat Imam Syakik Al-Bakhli bertanya kepada Imam Hatim Al-Asam, "Wahai Hatim, sudah berapa lamanya kamu ngaji kepada saya?" Imam Hatim Al-Asam berkata, "Sudah kurang lebih 40 tahun ya Syekh." 40 tahun ngaji kepada Imam Syakik Al-Bakhli. Kemudian Imam Syakik Al-Bakhli berkata, "Mada hasolta, apa yang kau hasilkan selama 40 tahun itu?" Kemudian Imam Hatim Al-Asam menjawab, "Saya ngaji kepada engkau wahai Syekh hanya mendapatkan 8 perkara. Tetapi 8 perkara ini saya yakini akan menyelamatkanku dunia dan akhirat." Kemudian Imam Syakik Al-Bakhli, "Sebutkanlah wahai Imam, wahai Hatim Al-Asam." Imam Hatim Al-Asam menjawab, "Al-faidatul ula, inni nadartu ilal makhluk yuhibbu ba'don wa ya'shiku ba'd." Saya melihat kepada semua makhluk itu saling mencintai dan saling mengasihi, saling merindukan satu sama lain. Seorang suami mencintai istrinya, begitu sebaliknya. Seorang anak mencintai seorang orang tuanya, orang tua mencintai anaknya. Akan tetapi kata Imam Hatim Al-Asam, kecintaan mereka, kecintaan makhluk itu hanya terbatas ila syafiril qabri,
sampai kepada pinggir kuburan, sampai kepada liang lahat saja. Fatafakkartu qaulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fatafakkartu qaulallahi ta'ala. Kemudian saya berpikir tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Kemudian kata Imam Hatim Al-Asam, saya berpikir merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa Allahi falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin ketemu dengan Allah, maka hendaklah beramal soleh. Maka saya yakin bahwa firman Allah adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Maka saya mengambil kesimpulan, ya, bahwa hanya amal solehlah yang akan menemaniku sampai pada hari kiamat. Dia akan memberikan suatu kebahagiaan ketika saya sendirian di alam kubur, ketika saya tidak ada teman siapapun, maka amal soleh inilah yang akan memberikan, ya, yang akan menghibur saya nanti di alam kubur. Anak mungkin sedih 1 hari 2 hari, istri juga sedih sehari 2 hari, tapi lama-lama dia akan lupa. Maka yang tertinggal adalah kita sendirian di alam kubur yang sangat pengap, yang sangat gelap gulita. Hadirin yang berbahagia, maka pantaslah kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, barang siapa masuk di dalam kuburan tanpa adanya bekal amal soleh, maka pada dasarnya dia itu seperti halnya orang yang mengarungi samudra tanpa menggunakan perahu. Ya jelas dia tidak akan selamat, dia akan tenggelam kecuali ada orang yang menyelamatkannya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharik al mughawis. Tidaklah seorang mayit di dalam kuburnya kecuali seperti halnya orang yang sedang tenggelam, yang meminta pertolongan, at-talibu li ayyuhasa, yaitu orang yang meminta untuk ditolong. Ketika kita tenggelam di dalam air, maka pasti dalam hati kita ingin sekali ada orang yang menyelamatkan. Maka di dalam alam kubur kita seperti orang yang tenggelam, yang minta pertolongan. Nah, di antaranya apa? Yaitu amal soleh. Atau orang-orang yang selalu mendoakan kita, anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan kita. Itulah, ya, yang akan bisa menolong kita di hari di alam kubur. Ya. Saudara-saudaraku yang saya cintai, yang saya hormati, dari hadis Nabi ini dan dari makalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ini, marilah kita merefleksi diri kita sendiri. Tanya kepada diri kita sendiri, sudahkah di dalam diri kita ada sebuah kesadaran yang timbul dari diri kita, kesadaran untuk mengikuti ulama, kesadaran untuk melakukan amal kebaikan, yang mana pada dasarnya, ya, ketika kita mengikuti ulama pasti kita akan selamat, baik itu di dunia dan di akhirat.
betapa tidak adanya kita, betapa lemahnya kita, betapa manusia itu butuh ya dengan adanya ulama. Ketika kita sudah tidak merasa butuh kepada ulama, maka kita ibaratnya seperti hidup di dalam suatu kegelapan, maka akhirnya kita menjadi orang yang seperti orang yang buta, tidak tahu arah dan jalan. Kita sadar bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah, yang tidak mempunyai kekuasaan apapun dalam diri kita. Maka kalau kita sudah menyadari diri kita itu tidak punya apa-apa, bahkan kita tidak tahu masa depan kita besok, apalagi apakah kita termasuk min ahlil jannah atau min ahlin nar, maka sebaiknya ayo kita perbaiki diri kita. Perbuatlah amal sebanyak-banyaknya ya, mumpung kita masih hidup di alam dunia ini. Kita perbaiki diri kita, perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan kita kepada sesama makhluk, sehingga ketika kita sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mempunyai bekal yang banyak, membawa yang namanya qalbun salim, hati yang selamat, hati yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada kita semua. Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak menggurui ya. Saya hanya sebatas menyampaikan saja apa yang ada di dalam kitab Nasoihul Ibad. Ayo kita belajar bersama ya, kita belajar memperbaiki diri kita. Ayo bersama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu sudah mendapatkan ridha Allah, maka hidup itu akan terarah, tidak akan memikirkan sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.